Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 23 Juni 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Yeremia, pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats renungan kita hari ini, kita menemukan janji Tuhan yang luar biasa, yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan bagi hidup kita tidak selalu kita pahami dengan sempurna pada saat ini. Kadang-kadang kita mungkin terjebak dalam keadaan yang sulit dan merasa bahwa segala sesuatu berjalan dengan cara yang bertentangan dengan harapan kita. Tetapi di tengah-tengah ketidakpastian itu, Allah menjamin kepada kita bahwa Dia memiliki rancangan yang indah dan penuh harapan untuk kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan atau kehancuran, tetapi rancangan damai sejahtera. Walaupun keadaan mungkin menantang dan sulit, kita dapat mempercayai bahwa Allah Sang Pencipta semesta memiliki wawasan yang lebih luas daripada yang bisa kita bayangkan. Dia melihat masa depan kita, dan Dia berkomitmen untuk memberikan kebaikan kepada kita. Namun untuk mengatasi tantangan hidup dan memahami rencana Tuhan, kita perlu memiliki beberapa keyakinan yang kokoh. Pertama, kita perlu meyakini bahwa Allah adalah Allah yang adil, penuh kasih dan bijaksana. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian dalam penderitaan. Kedua, kita perlu mengakui bahwa rencana Tuhan seringkali melibatkan waktu yang lebih lama daripada yang kita harapkan. Rencananya dapat melibatkan proses dan tantangan yang mungkin sulit untuk dilalui. Tetapi Tuhan setia, dan Dia akan menuntun kita melalui setiap langkahnya. Lebih penting lagi, untuk mengatasi dan memahami rencana Tuhan,
kita perlu menjamin hubungan yang erat dengannya melalui doa dan pembacaan firman-Nya. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita dapat meminta bimbingannya dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang rencananya. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, kita akan menemukan ketenangan dan kepastian yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, mari ketahuilah bahwa meskipun kita mungkin tidak dapat melihat secara jelas apa yang terjadi di masa depan, kita dapat mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi hidup kita. Apakah kita sedang menghadapi kesulitan, tantangan, atau kebingungan? Mari kita meletakkan harapan kita dalam janji Allah yang tidak tergoyahkan. Ia akan memimpin kita melalui setiap situasi dan mengarahkan langkah-langkah kita menuju masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang kekasih, mengatasi dengan memahami rencana Tuhan adalah sebuah perjalanan iman yang membutuhkan kepercayaan dan ketekunan. Ketika kita memilih untuk mempercayai bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi hidup kita, kita dapat menghadapi setiap situasi dengan keyakinan dan harapan. Biarkanlah rencana Tuhan menginspirasi dan membimbing langkah-langkah kita dalam hidup ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji, syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.